Anda pasti tahu Robert Kiyosaki kan, penulis Rich Dad Poor Dad. Tapi, pernah denger nggak siapa sih Rich Dad yang asli di balik bukunya itu? Nah, namanya Keith Cunningham. Dan yang paling menarik, pelajaran terbesarnya itu bukan datang dari kesuksesan, tapi justru dari kegagalan yang luar biasa besar. Yuk kita bedah bareng-bareng apa aja yang bisa kita ambil dari ceritanya. Oke, kita mulai dari sebuah angka yang wow, gede banget. 100 juta dolar. Tapi tunggu dulu, ini bukan cerita soal keuntungan. Sama sekali bukan. Ini adalah jumlah uang yang hilang oleh Keith Cunningham. Yap, hilang. Dan justru dari kerugian sebesar inilah pelajaran paling mahal dalam hidupnya dimulai. Bagi dia, kehilangan uang sebanyak itu bukan akhir dari dunia loh. Malah, dia ngelihatnya kayak gini. Itu adalah biaya kuliah yang harus dia bayar di Universitas Kehidupan. Cara pandang yang unik ini kan, dan inilah yang jadi inti dari semua filosofinya. Jadi, pelajaran pertama kita adalah soal biaya kuliah dari kegagalan. Intinya tuh bukan soal seberapa besar kamu rugi, tapi apakah pelajaran yang kamu dapat itu sepadan dengan biaya yang udah kamu keluarin. Worth it nggak? Gitu loh. Nah, ini nih yang mengubah segalanya. Cunningham bilang kesalahan atau kegagalan itu bukan kata benda, tapi kata kerja. Maksudnya gimana? Gini, kegagalan itu bukan label yang nempel di diri kita. Oh, dia seorang yang gagal. Bukan gitu. Kegagalan itu cuma sebuah tindakan yang pernah kita lakukan. Jadi pertanyaannya simpel banget. Bisa nggak kita ngakuin kesalahan itu? Dan yang paling penting, kita belajar nggak dari situ? Oke, setelah kita ubah cara pandang soal gagal, Cunningham langsung ngebongkar mitos besar lainnya di dunia bisnis, yaitu soal nyari rahasia sukses. Menurut dia, nggak ada tuh yang namanya jalan pintas atau formula ajaib. Kutipan ini benar-benar menyederhanakan semuanya kan? Yang sering kita sebut rahasia, itu sebenarnya cuma hal-hal yang belum kita tahu aja, yang belum kita pelajari. Jadi, sukses itu bukan soal nemuin trik, tapi soal kemauan untuk terus belajar. Jadi, di sini ada dua jalur, dua pola pikir. Jalur yang salah itu ya, yang sibuk nyari rahasia, ngejar passion membabi buta, dan pengennya sukses cepat. Nah, jalur yang benar, kata Cunningham, adalah fokus bangun skill, disiplin sama eksekusi, dan mikirin gimana caranya bisnis ini bisa jalan terus untuk jangka panjang. Terus, gimana dong cara praktisnya? Cunningham punya kerangka kerja yang bagus banget untuk dapat kejelasan atau clarity. Dan langkah pertamanya ini mungkin agak aneh. Kita harus super jujur sama diri sendiri tentang posisi kita sekarang ini ada di mana. Analoginya tuh kayak Google Maps. Coba deh, Google Maps nggak bakal bisa ngasih rute kalau dia nggak tahu kita start dari mana kan? Nah, di bisnis dan hidup juga sama. Tahu titik A, posisi kita sekarang, itu sama pentingnya dengan tahu titik B, tujuan kita. Kerangka kerjanya simple tapi powerful banget. Pertama, jujur, tentukan titik A kamu di mana. Kedua, tentukan titik B-nya, mau kemana. Ketiga, nah ini penting, cari tahu satu masalah utama yang jadi penghalang di antara keduanya. Terakhir, bangun mesin kamu, yaitu alokasi prioritas dan sumber daya untuk ngancurin penghalang itu. Dan ini dia kuncinya. Kalau kita cuma ganti prioritas di atas kertas tapi nggak benar-benar ngalokasiin sumber daya kita, waktu, uang, tenaga, yaitu namanya cuma mimpi di siang bolong. Eksekusi itu butuh komitmen yang nyata, bukan cuma niat. Sekarang kita masuk ke pelajaran soal customer, dan uniknya pelajaran ini datang dari sebuah cerita yang personal banget dari kehidupan Keith Cunningham sendiri. Coba bayangin deh, lagi kencan pertama sama calon istri, namanya Sandy. Bukannya basa-basi, Keith malah langsung nanya, apa yang kamu inginkan? Aneh banget gak sih pertanyaan kayak gitu buat kencan pertama? Tapi ternyata ada maksudnya. Dan jawaban Sandy pun blak-blakan dan jujur. Jawaban yang simpel ini nggak cuma jadi fondasi hubungan mereka, tapi tanpa disadari jadi pelajaran bisnis paling berharga buat Keith. Jadi pelajarannya tuh jauh lebih dalam dari sekedar tips pacaran. Ini adalah cetak biru buat bisnis. Berhenti nebak-nebak apa yang pelanggan mau, dan mulai deh tanya langsung ke mereka. Nah, ini dia intinya buat bisnis kita semua. Jangan jatuh cinta sama produk kita, tapi jatuh cintalah sama customer kita. Jadilah terobsesi buat nyari tahu apa sih yang mereka mau, terus cari caranya, dan kasih ke mereka. Sesimpel itu, tapi sering dilupakan. Akhirnya, kita sampai di pelajaran terakhir, dan mungkin ini yang paling dalam dari Keith Cunningham. Ini bukan lagi soal bisnis, tapi soal apa sih yang jadi motivasi terbesar kita dalam hidup. Neraka di dunia adalah saat kita bertemu dengan versi diri kita yang seharusnya.
Wah, ini dalam banget. Coba renungin sebentar. Bayangin di akhir hidup, kita ketemu sama versi terbaik dari diri kita. Dan kita lihat betapa jauhnya jarak antara kita yang sekarang dengan dia. Jadi ini bukan soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana cara kita mainin permainan hidup ini. Ini tentang komitmen buat terus-menerus jadi lebih baik, buat nutupin jarak antara siapa kita hari ini dan siapa kita yang seharusnya. Nah, setelah kita dengar semua ini, dari soal kegagalan, kejelasan, sampai filosofi hidup, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Dalam hidup dan bisnis Anda, apakah Anda sudah benar-benar bermain sungguhan?